Wah, udah pada join. Hai semua. Jam 8 ya. Wah, deg-degan nih. Oke, lepas aja kali ya. Thank you, Lev. Ya, semoga nanti yang gue ceritakan ini bisa berkatin kalian semua juga ya. Kita tunggu 5 menit lagi kali ya, atau 3 menit lagi lah, biar yang lain juga nggak usah ngulang-ngulang lagi. Wah, amin. Wih, ada dari Jerman nih. Nia ngapain sih join-join? Wih, kok Wilkus? Baru dipotong kok. Wah, James. Ya udah, kita mulai aja kali ya. Pertama, gue pengen cerita kayak eh mungkin sekitar 1 bulan inilah. 1 bulan ini eh kejadian ini benar-benar kayak yang bikin apa? Yang bikin hidup hidup apa ya? Pemikiran gue berubah kali tentang diri gue sama Tuhan gitu. Mungkin kita mulai dari ceritanya tuh dari awalnya ini pulang dari Israel kali ya. Kan gue pulang dari Israel sekitar tanggal 5-an, 5 Maret. Dan gitu kan itu udah mulai ada Covid di Jakarta. Terus kita kepikiran lah kayak apa sih? Covid di Jakarta tuh nggak apa sih? Nggak lah, nggak bakal seheboh itu. Kayaknya biasa aja penyakitnya gimana gimana. Gue juga kayak nggak sakit nggak apa sehat-sehat aja gitu. Terus kita pulang ke Jakarta minggu depannya. Pertama nyokap mami demam demam tinggi, terus kayak lemes badannya, kayak apa sih, kayak
apa tuh, kayak itulah, kayak lemes, demam tinggi, terus kayak dibawa ke dokter, katanya DBD. Oh, DBD, ya udah gitu, ngawat di rumah aja deh, soalnya kan takut kena virus apa segala apa, di rumah aja nggak mau dirawat. Terus udah sampai dirawat di ini, di mana, di rumah. Si papi, si mami demam DBD, papi pulang hari Jumatnya, itu Jumat berarti udah Jumat malam, itu juga ini sakit, ini juga apa, DBD, kayak kayak semacam DBD juga, tapi nyata bukan. Pas dicek darahnya, leukositnya nyata tinggi, itunya segala virusnya tinggi, nyata dikira tipes. Dan akhirnya mereka berdua dirawat di rumah sampai kan Jumat dulu sakit di rumah, Sabtu kita rawat, masih kita ini, tapi nyata kondisinya masih panas tinggi juga. Akhirnya hari Minggu, jadi setelah tanggal 5 tuh, tanggal 12 ya, tanggal 14 15-nya itu, 15-nya hari Minggu itu, papi mami akhirnya dibawa kemana, ke IGD. Dibawa ke IGD Gading Pluit. Di IGD Gading Pluit, terus dibilang di mami DBD, papi tipes. Tapi karena sekarang ada virus corona, jadi mau nggak mau mereka semua yang mau dirawat di sana, mau diopnam di sana, harus foto ronsen dada, toraks. Ya udah, kita foto, nggak apa-apa. Lagi di foto, si papi tiba-tiba kayak semacam kolaps. Terus pas dicek tekanan jantungnya itu cuma 60/40. Itu kata dokter langsung ngomong, ini mesti panggil dokter jantung nih, pasti ada masalah jantungnya nih. Soalnya ini tiba-tiba kenapa dia bisa kolaps begini. 60/40 tuh bisa dibilang bentangan lagi masuk ICU, soalnya nggak sadarin diri, terlalu lemah denyut jantungnya. Itu benar-benar kayak shock pertama kali tanggal 15. Bingung kenapa jadi kayak gini amat, cuma sakit tipes kayak gini. Ya udah, singkat cerita, nyata pas papi udah mulai tiduran, udah mulai dipasang oksigen segala apa, denyutnya normal lagi, kembali ke 90-an. Masih lemah tapi udah oke lah. Oke, mereka berdua diopnam di Gading ini, di Gading Pluit. Akhirnya pilih yang apa, yang sekamar bisa berdua. Setelah dirawat di Gading Pluit itu masih gue masih bisa upload di story gue gitu loh, kayak GWS papi mami segala apa. Itu gue masih kayak, ya lu tau kan, kayak anak kuning kalau pengen 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 hype, pengen dicariin, pengen diperhatiin kan, suka story gitulah. Terus udah gue story, masih story nyokap gue ini GWS. Ya udah, akhirnya dirawat, anak-anak yang jagain di sana. Seninnya kan itu Minggu di opnam. Seninnya kayak ini, gue sama si Ros mulai drop tiba-tiba. Si Ros nafsu makan, kayak badan lemes, kayak capek. Gue juga drop badannya, kok kayak meriang ya, tulang-tulang pada ngilu ya. Terus demam 38-an, demam tinggi. Si Ros juga ini demam, sampai ada uploadan juga. Kalau kalian tahu, uploadannya itu si Ros lagi diinfus vitamin. Gue sama si Ros gak diopnam, tapi infus vitamin, rawat jalan. Nyokap bokap masih dirawat. Akhirnya gue sama si Ros ke dokter, dikasih obat, istirahat di rumah. Dibilangnya kita ada virus, tapi bukan covid lah apa. Soalnya pas kita di foto pun nggak ada apa-apa di dada kita gitu loh, nggak bersih lah. Terus akhirnya selama dirawat di sana, kita juga lagi di rumah juga, bolak-balik rumah sakit juga. Badan tuh kayak sakit-sakit gitu, kayak ngilu, panas. Ya coba pilek-pilek biasa lah. Orang kasih ini mau obat flu biasa, udah nggak apa-apa, makan aja. Udah, ini mah flu biasa, bukannya corona, bukan COVID-19. Oh ya udah, nggak apa-apa. Soalnya dokter-dokter situ pun cuma taunya tipes, DBD gitu-gitu doang. Mereka nggak pernah tahu kalau ternyata DBD tipes itu menjurus ke corona juga sekarang. Karena zaman dulu tuh benar-benar kayak nggak ada yang waktu zaman tanggal awal Maret itu, rumah sakit belum ada yang tahu COVID itu kayak gimana. Sampai mereka pun terima orang cuma taunya kalau panas tinggi nggak boleh masuk. Kalau nggak gimana? Nah, selama dirawat pun mami papi sekarang udah pakai kayak kebijaksanaan di rumah sakit, kalau nggak boleh ditemenin. Karena kenapa, sekarang udah mulai ada virus, jadi yang dari luar nggak boleh masuk, nggak boleh nemenin. Jadi ya udah, ya opnam, yang penjenguk nggak boleh masuk. Udah kayak gitu selesai. Si mami udah mulai turun panasnya, udah baikan, panasnya tingginya turun. Si papi masih panas, tapi si mami udah boleh pulang, trombosit udah boleh naik, papi belum naik trombositnya. Akhirnya dari awalnya dibilang tipes, dibilang DBD juga. Itu benar-benar bingung, kok sakit, kok bisa nggak ada yang tahu ya. Ini dokter internisnya ngerti nggak sih, nggak gimana, soal ngomongnya kayaknya tipes deh, tapi DBD juga ya, ini gimana. Jadi kita pun juga kayak nggak ada kepastian apapun. Itu udah mulai kesel, udah mulai capek. Udahlah, pulang aja, rawat di rumah aja, paling di rumah bentangan juga sembuh. Ya udah, kita rawat di rumah.
Tapi si papi pulang hari, kalau nggak salah tuh Rabu atau Kamis gitu, pulang sama mami, sampai kita rawat di rumah gitu. Udah sampai aku rawat di rumah gitu sama sekeluarga, tapi kita masih ada yang pakai masker, ada yang nggak pakai masker gitu loh. Soalnya kita berasa enggak lah, nggak mungkin covid lah, cuman DBD, cuman apa. Terus waktu trombositnya atau di drop itu 130-an, masih 130-an. Tapi ya pertama dia bilang rawat di rumah aja nggak apa-apa, jadi masih bisa di rumah daripada di rumah sakit takut kena virus. Tapi nyata drop sampai papi pun juga collab, akhirnya dua-duanya di opnam, nggak apa-apa deh soalnya minta ditemenin kan. Terus ya udah kayak gitu, selesai pulang di rumah dirawat, panas si papi nggak turun-turun juga. Jadi kita kepikiran apa kita ganti dokter aja ya, dokternya dari yang Gading Pluit kita pindah ke ini, kenalannya kenalan si Nia, dibilang ada di Gading ini, Mitra Kemayoran. Ya udah akhirnya ke dokter Mitra Kemayoran, dokter internis, kita daftar hari Sabtu ya kalau nggak salah, Sabtu kita daftar. Terus dokternya ngomong gini, ini masih demam tinggi tapi kayaknya nggak kenapa-napa nih, fotonya tuh pakai foto yang minggu lalu punya yang waktu di IGD. Oh fotonya bersih kok, ini nggak apa-apa, tapi saya mau lebih pasti lagi, cek darah ya, sama abis cek darah kalian cek ini, cek toraks lagi ya. Ya udah, si papi pulang makan obat, tapi besokannya cek darah sama foto ronsen lagi. Dan sekarang itu tuh bener-bener kan lagi kepanikan yang namanya ini kan, pandemiknya corona kan. Jadi semua rumah sakit tuh kalau abis di ronsen ada flag sedikit pun langsung tulisannya menjurus ke corona, menjurus COVID-19. Jadi kalian kalau apapun di foto ada flag ada apapun pasti tulisannya ini kayaknya menjurus ke corona gitu loh. Jadi si papi pas saya di foto kan sana balik lagi. Nah abis di foto itu kan dikirim ke rumah hasilnya, kita lihat hasilnya, tulisannya kayak ini kayaknya ada yang pneumonia, menjurus ke pneumonia sama COVID-19. Itu papi udah mulai shock juga, mulai panik gitu loh. Terus ada hasil darahnya juga kan. Nyata lihat hasil darahnya si papi sama ini, nyata papi punya CPR atau CRP gitu. Itu sekitar 51. Sedangkan CRP manusia hanya boleh 1-5. Sedangkan si papi 51. Berarti tingkat infeksinya tinggi banget. Di sana tuh anak-anak udah pada pakai masker, si papi masih kayak keras kepala, apa sih masker, nggak bisa tidur, nggak bisa apa gitu loh. Jadi bener-bener si papi tuh kayak nggak mau dipakai masker, kayak kayak masih nggak sembuh, besok sembuh, tenang aja, udah bisa kantor lagi, udah bisa apa lagi. Kok begitu banget si papi gitu, kayak maksain banget. Kita semua pengen papi sembuh tapi kayak gitu. Terus pas dengar covid, enggak lah, nggak mungkin, itu nggak mungkin, masih kayak gitu loh. Terus papinya pun kita nggak kasih tahu hasil darahnya pun infeksi tinggi. Sampai Senin pas dibawa ke dokter, kan hasilnya saya kasih, nih dok hasilnya papi saya, foto sama ininya sama darahnya. Dokter cuma sekali ngeliat darahnya langsung langsung kayak apa sih, langsung kayak orang ini jijik banget, langsung kayak berdiri. Dia langsung berdiri menjauh, terus dia ngomong kayak gini, ini bapak COVID-19 nih, bapak harus cepat-cepat masuk rujukan ya segala apa. Saya tulisin suratnya nih ya, saya cepat nih, hari ini juga bapak harus masuk ke rumah sakit Wisma Atlet atau enggak ke Sulianti Saroso buat di swab. Ini udah pasti banget COVID-19 dari hasil foto sama hasil darahnya. Si papi dengar begitu sama kita sekeluarga itu benar-benar kayak apa sih, apalagi waktu itu kan menjelang banyak yang meninggal ya, banyak yang meninggal COVID-19, jadi kayak ketakutan banget, kayak itu dari yang awalnya penyakit biasa pada sembuh, tapi nyata juga ada yang meninggal juga, jadi ketakutan. Seakan-akan ada yang bilang lagi kalau COVID-19 itu flek di dada tuh nggak bakal hilang, paru-paru dari yang 100% cuma tinggal 20% yang bisa bertahan. Terus setelah papi di divonis sakit COVID-19 itu malam itu juga disuruh ke Wisma Atlet. Papi masih nggak terima. Tapi kita sekeluarga tuh udah lemes, udah muji-muji Tuhan. Si mami udah sampai di lantai sujud-sujud, tolong sembuhkan ini saya segala apa, doa-doa segala apa. Ya udah mau gimana juga. Terus dokter ngomong, kalian semua keluar aja deh, udah cepetan. Saya udah buatin suratnya, kalian pergi aja. Kalau mau di IGD, nanti di IGD saya kasihin alat swabnya. Sampai di IGD kita nggak ada apa-apain juga di Mitra Kelapa Gading. Mudah-mudahan mereka tuh nggak ada alatnya, nggak ada apanya. Mereka cuma bisa kayak cuma foto toraks sama cek darah. Mereka nggak ada alat swabnya dulu setiap rumah sakit nolak yang namanya COVID-19. Jadi kalau kita di rumah sakit divonis ada COVID-19, kita cuma bisa diusir. Kalau nggak cuma dibilang kita panggil ambulan ya, biar langsung ke rumah sakit rujukan. Cuma digitu dong, jadi seakan-akan tuh kayak udah ini mah, sampai dokternya bilang ini, udah nggak usah bayar, pergi aja, cepet-cepet pergi segala apa. Terus habis itu langsung dibersihin semua ruangannya supaya nggak infeksi gitu. Bener-bener kayak penolakan banget dari dokter gitu. Udah kayak gitu, selesai itu, akhirnya malam itu juga kita syok. Tapi kalau aku sebagai manusia pengen maksain gitu loh, pengen cari tahu dan aku pengen sembuhin papi aku.
Jadi dengan cara apa ya, telepon. Kan aku juga ada koneksi-koneksi dari marinir-marinir. Nyata tuh yang jaga Wisma Atlet tuh ini angkatan laut sama angkatan darat. Jadi dimana kalau mau masuk Wisma Atlet kan waktu itu kalau nggak salah tanggal tanggal sat tanggal berapa itu ya? Pertama kali Wisma Atlet buka yang Jokowi peresmian Wisma Atlet, malam itu belum boleh masuk. Tapi karena kita udah pengen coba di sana, akhirnya dikasih masuk karena kita punya koneksi. Aku maksain koneksi, aku teleponin terus. Sampai dokter yang di sana pun angkatan laut itu kenal juga, sampai telepon-teleponin, "Pak, saya mau masuk, Pak. Saya rekannya kapten ini. Saya mau masuk dong, Pak," segala apa. Tapi setelah saya paksa masuk pun, kan saya udah keliling tuh, Sulati Sangoso ditolak. Ditolak kenapa? Ini kamar udah penuh, Pak. Ini di IGD aja udah ngantri sekitar 15 orang. Bapak nggak dapet ranjang lagi. Mau Bapak ditinggalin di depan aja. Bener-bener kayak, kok jadi kayak begini, kayak penampungan, kayak apa gitu loh. Kayak gak tega gitu lah Papi. Si Papi udah diem, udah lemes, udah diem, lemes. Si Papi tuh yang udah doa-doa terus, nyebut-nyebut terus, kayak bener-bener kalau liat orang tua kayak gitu tuh kayak hati tuh kayak sesek gitu loh. Tapi kayak jadi emosi juga. Sesek emosi kayak pengen ngelawan semua ini gitu loh. Jadi di mana teleponin sana sini, ada nggak koneksi rumah sakit, ada nggak bisa swab, ada nggak bisa tes apapun, yang penting hasilnya dapat sehingga Papi bisa berobat gitu loh. Singkat cerita, akhirnya pas itu kita tunggu sekitar 3 jam 4 jam, akhirnya boleh masuk ke Wisma Atlet. Kita jadi pasien pertama Wisma Atlet, sekitar 10 orang atau 15 orang pertama Papi masuk. Sampai sana aku, Mami sama adik-adik nggak boleh swab. Karena kenapa? Karena belum ada gejala dan nggak ada surat rekomendasi. Si Papi udah ada rekomendasi, jadi boleh di sana. Terus tapi pasti tanya, "Papi ada penyakit bawaan nggak?" "Pak Joko ada penyakit bawaan apa?" "Ya udah Papi, aku cuma bisa ngomong kan. Saya baru pasang ring, sama saya ada penyakit ini." Dia tanggal 24 nih sama Jessica juga nih. Si Jessica juga ke Wisma Atlet juga tes. Terus udah tanggal 23 24 itu ya di situ si Papi akhirnya sendirian di sana. Sendirian, Papi mukanya biasa aja, cuma Papi kayak ya udah, daripada gue nggak bisa dicek, daripada gue di apa dimusuhin, dibuang-buang begini, mendingan gue cek di Wisma Atlet. Tapi sampai sana anak-anak nggak boleh, kita tuh biasa kayak kehilangan Papi banget, soalnya kita di sana tuh nggak boleh ketemu Papi lagi, Papi nggak boleh keluar dari rumah sakit lagi. Itu benar-benar kayak perasaan yang paling menderita tuh, ngeliat bapak lu kayak masuk isolasi dan lu nggak bisa ketemu dia lagi. Apalagi waktu itu tuh lagi banyak banget yang kayak meme-meme, kalau orang tua kalian masuk isolasi atau orang tua kalian sudah tua dan masuk ICU, itu hanya saat-saat terakhir kalian bisa lihat mukanya dia. Setelah itu kalian nggak bisa lihat lagi sampai di pemakaman. Bener-bener kayak sedih banget dengan meme kayak gitu, kayak gila, jadi makin dihantui, makin ketakutan, makin berasa kayak, ini kenapa begini sih, kenapa sampai kok dari awalnya demam tipes, kok tau-tau sekarang ada COVID-nya gitu loh, kok bisa ada COVID sih, nggak mungkin lah COVID di mana gitu loh. Sedangkan kita sekeluarga cuma sehat-sehat aja, cuma demam-demam biasa gitu kan. Disitulah mulai nggak penerimaannya. Terus pas hari itu Papi telepon nggak bisa telepon segala apa, nyata Papi udah tidur juga di kamar. Tapi nyata di kamar itu tuh nggak ada perawatan sama sekali. Wisma Atlet itu cuma ada ranjang sama kayak minum kali ya, ada dikasih aqua, dikasih makanan kotak. Mereka tuh hanya tempat penampungan untuk isolasi mandiri, di mana kalian tuh bisa lakukan itu di rumah gitu loh. Bener-bener kayak kesepian segala apa. Kita nggak tahu gimana, kita bilang, "Papi, baca satu dulu ya, Papi dengar lagu rohani ya, Papi semangat ya, Papi kalau sedih video callan aja segala apa." HP boleh dibawa di sana. Setelah HP dibawa di sana segala apa, tapi tetap aja gitu loh, perasaannya tuh kayak ditinggal. Kenapa? Karena kamarnya selang-seling dan nggak boleh rame-rame banget kan, satu kamar satu orang. Jadi kayak nggak ada yang perhatiin kita di sana. Si Papi kalau lagi lapar aja tuh nggak tahu makan apa atau gimana. Bener-bener vitamin tuh lu bawa sendiri, apa lu sendiri. Jadi vitamin lu bawa, apa lu bawa, kenapa? Karena itu mandiri. Jadi lu bener-bener kalau emang lu punya duit bisa beli vitamin, beli masker segala apa, ya lu taruh di sana, lu gimana di sana dah. Karena waktu itu kalau nggak salah itu kan baru pembukaan juga si Wisma Atlet, jadi fasilitasnya nggak lengkap, belum ada apa, cuma ada tabung oksigen doang. Jadi kalau yang kayak penyakit bawaan kayak bokap itu kan ada ke jantung sama gula. Soalnya corona itu tuh bener-bener dia tuh kalau ada suatu bawaan dia bisa langsung kayak megang di sana gitu. Dia tuh kayak semacam penyakit tuh yang bisa nempel ke penyakit yang lainnya gitu loh. Jadi kalau misalnya lu punya penyakit asma, itu penyakit apa, corona itu ke asma lu bakal sesak napas, corona asma lu tuh bakal jadi akut banget. Dan kemungkinan matinya tuh lebih cepat kalau lu punya penyakit kayak pernafasan gitu loh. Jadi itu yang bikin bahaya. Makanya di sana tuh mereka nggak berani terima yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena mereka peralatan dokternya, medisnya tuh masih dikit banget. Yang penting kalian di situ cuma isolasi. Banyak kamar untuk isolasi gitu loh. Untuk misahin orang tua sama anaknya, atau anaknya sama orang tuanya yang lagi sakit biar nggak ketular sekeluarga gitu. Dan di sana Papi ya gitu, kita tahu Papi sempat sedih doang segala apa, tapi ternyata di sana Papi tuh bahasa kesepian, bahasa stres. Akhirnya Papi minta pulang. Sedangkan ada perjanjiannya, kalau belum selesai di swab dan hasilnya belum negatif, belum boleh pulang. Lagi-lagi pakai kekuasaan lagi, pakai koneksi lagi.
teleponin marinier lagi, pak tolong papa saya dijemput, pak papa saya nggak kuat lagi disuruh jemput, pak tolong jemput, papa saya nggak kuat lagi. Dimana rasa panik kan sama rasa kesel, rasa emosi tuh jadi kayak momok gitu loh. Corona tuh seakan-akan jadi kayak sesuatu yang udah nakutin banget. Corona tuh kayak penyakit yang mematikan banget gitu. Udah gitu akhirnya dijemput pulang. Yaudah, kita ini deh kita belaga bego aja, gimana kalau papi punya paru-paru ada flek, kita bilang aja papi ada flek. Kita ke dokter paru-paru lainnya aja. Biar papi disembuhin. Belum tentu nih covid kok. Covid kan macam-macam. Papi kan udah gak demam lagi. Papi kan udah gak sakit lagi. Kayaknya bukan covid deh. Masih maksain, masih ini. Tapi dalam hati pengen cepet-cepet pengen tahu hasilnya gimana swab. Cari rumah sakit semua, teleponin semua koneksi, RSPAD Angkatan Darat, cari RSAL Angkatan Laut, semuanya kita cari koneksi supaya bisa cek. Tapi semua cuma ngomong gini, kalau belum dapat surat rujukan, belum di opnam, belum bisa swab. Jadi otomatis ya udah tindakannya kalau si diopnam. Ternyata papi itu nggak suka diopnam di rumah sakit yang kayak gitu, yang isinya tuh orang-orang yang kayak udah ngap, yang udah sesek, yang bentar lagi kayak apa sih, kayak mati gitu loh. Dan baik banget yang kalau papi lihat di sana tuh kan di kamar bisa 8. Satu ada yang udah lewat mati, ada yang lewat, ada yang sembuh. Maksudnya yang kayak yang sehat-sehat aja ada. Tapi kalau lihat kayak gituan tuh orang juga jadi mentalnya jadi down gitu loh. Dimana di situ makin makin berasa kayak kok Tuhan tuh jahat ya. Kok jadi suatu apa ya? Kayak berasa kok yang lain work from home tuh enak banget gitu loh. Sekeluarga ngumpul, ngomongin apa? Aduh anak-anak bosen nih beliin game. Aduh cari escape walls nih. Nah, jadi apa? Sedangkan gue tuh kayaknya bolak-balik ke rumah sakit rujukan gitu loh. Dimana setiap hari ketemu sama orang COVID, setiap hari ketemu sama suster-suster yang pakai APBD, yang kok kita deketin mereka menjauh. Seakan-akan kita tuh virus, kayak kita tuh kayak bener-bener kayak nggak ada orang yang bisa temenin kita gitu. Kalau dulu mungkin ada teman, ada saudara yang bisa dampingi, bisa temenin. Kalau ini nggak bisa, kita cuma kayak berperang berlima doang. Dimana si Ros kondisinya lemah, si Mami juga baru sembuh sakit. Bener-bener kayak lihat rumah tuh kayak kok pada sakit semua ya, kok pada tepar semua ya, kayak sendirian gitu loh, kayak bahasa kayak capek, kenapa begini ya, kok kayak gini banget. Work from home yang lain pada bisa main game, pada bisa nonton, pada bisa masak-masak, pada bisa bikin-bikin apalah, bikin-bikin itu di Instagram lah, bikin apa gitu. Sedangkan ini tuh kayak masih berjuang gitu loh. Kayak apa sih, lu lihat bapak lu tuh kayak sakit terus nggak tahu mau sakitnya apa, nggak ada yang mau terima bapak lu gimana gitu. Singkat cerita akhirnya ke ini, kita ke apa namanya, Medistra. Di Medistra itu dengar-dengar ada dokter paru-paru yang bagus. Akhirnya ke sana, paru-paru bagus itu, kita kasih hasil fotonya segala ininya, ronsennya sama cek darahnya. Dia cuma ngomong gini, wah ini bapak kayaknya covid, tapi saya mau cek lagi ya. Ini saya kasih obat buat hilangin fleknya biar bisa keluarin leaknya. Yang penting bapak ini dulu makan obat anti demam segala apa. Nanti setelah hasil foto ini yang kali ini pakai CT scan sama cek darah lagi ya. Saya pengen lihat semuanya. Saya nggak boleh ngomong bapak covid kalau belum ada hasilnya. Ya udah, akhirnya si papi dikasih kayak surat di foto CT scan sama cek darah. Dan lagi-lagi kan di email hasilnya. Dan lagi-lagi pas dilihat ini udah akut, arti kata covid itu udah menjalar gitu. Jadi di paru-paru itu nggak ada, udah kotor gitu loh. Setelah udah kayak gitu makin down dong. Ke dokter nih, dokternya baik, bener-bener baik, soalnya beda sama dokternya yang pertama kali, yang ngeliat foto langsung mundur, langsung jauh, langsung diusir, udah kamu keluar. Yang dokter ini, tiba-tiba dokter ini yang biasanya kita kalau ngobrol depan-depanan, kali ini udah beda. Ini meja, ini bangku dijauhin. Terus kita duduk, Pak, saya udah lihat hasil bapak, ini sih udah pasti bapak covid segala apa, tapi saya untuk memastikan lagi kita masih swab ya. Bener-bener papi mental jatuh, apaan kayak gini segala apa. Terus bener-bener kayak udah mental jatuh gimana, papi itu kan ngerti gak sih, kayak orang tuh divonis sakit yang dia nggak sadar gitu loh, kayak dia nggak demam nggak apa kok dibilangnya covid ya. Terus kayak udah akhirnya gitu, ya udah dia marah-marah. Ya udah pak, bapak kalau nggak mau yang terlalu serem atau gimana, kalian bapak ini aja pak, ke mana, ke Wisma Atlet aja yang tenang. Bapak nggak tahu saya baru pulang di Wisma Atlet. Wisma Atlet tuh parah banget, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apain. Saya minta minum nggak dapat, makan nggak dapat. Ditanya swabnya kapan nggak tahu, itu nggak ada tempatnya, itu nggak bagus tuh, itu cuma buat orang mati doang gitu-gituin. Tapi kayak nggak terima, tapi nggak suka di sana gitu loh. Terus kayak bahasa kayak gimana sih lu ngeliat orang tua lu mesti sehat, tapi nyata dia menolak begitu, kayak kita marah, papi mesti sembuh, papi mesti ke sana. Dia mentalnya down. Di sana dia nangis-nangis juga, stres juga, imunnya makin jatuh juga, yang ada dia cuma nunggu ajal doang. Kayak saya mikirnya cuma gini, kalau udah covid tinggal nunggu ajal doang. Selalu jadi ketakutan, jadi momok, covid tuh udah ajal doang, kayak ketakutan banget. Jadi akhirnya kita pulangin aja. Dan Pak bilang, enggak, gue mau di rumah aja, minum vitamin aja banyakan sama jemur badan. Oh yaudah Pi, nggak apa-apa deh. Yaudah akhirnya
dokternya domelin, habis domelin bilang ini, dok saya minta obat aja deh, pokoknya saya minta obat buat papa saya nggak mau ke Wisma Atlet segala apa. Oh yaudah, oke deh segala apa, dikasihin obat segala apa, pulang. Untung masih belum kayak dulu, belum kayak sekarang. Kalau sekarang kalau udah di pasien ODP atau PDP pasti langsung dijemput. Tetangga-tetangga pasti langsung tahu kalau kalian tuh corona dan kalian bakal dimusuhin soalnya tetangga-tetangga juga. Kalau dulu masih boleh pulang, makan obat. Terus kalau kalau ada masalah pasti langsung ke ini rumah sakit yang rujukan karena dia udah siapin suratnya untuk si bokap. Akhirnya udah kayak gitu, udah disiapin semua surat-surat segala apanya. Bokap pulang, kita semua ngawat papi di rumah. Papi diisolasi di bawah, diisolasi di kamar bawah ya sendirian. Tapi masih kayak ngumpul-ngumpul, masih nonton, masih apa bareng gitu sama kita. Sampai terakhir hari Jumat. Jumat itu sekitar tanggal 30-an ya. Enggak, 27, 27, 28-an. Yang kita kepikiran sebagai manusia nih, yang so hebat, so jago ini. Kepikiran, papi demam tanggal 14. Katanya 14 hari setelah itu penyakitnya selesai. Tanggal 28 selesai nih. Tanggal 28 selesai ya udah dong. Lihat papi kondisi udah makin fit, udah makin biasa aja. Napas oke lah. Tapi masih bunyi-bunyi karena kayak gitu. Masih sering bunyi segala apa, tapi udah mulai enak gitu loh. Udah mulai segar, bisa makan, bisa apa. Akhirnya udah kita habis jemur, iseng. Jangan jemur aja, papi kan ini paru-paru itu kan masih sehat, kita keliling komplek aja, keliling komplek nggak usah deh, cuma keliling ini aja, yang satu blok aja gitu loh. Udah, akhirnya kita keliling satu blok itu, si papi berasa aduh kok kayak nggak enak dari deg-degan, kok kayak keringet dingin ya. Oh iya deh, jangan itu deh, jangan lagi deh, duduk aja deh. Duduk. Setelah duduk itu si papi kayak kayak keringet dingin gitu loh, keringet dingin, duduk. Terus habis itu udah dikeringin badannya, minta mandi. Nah akhirnya si papi mandi. Habis papi mandi, duduk ini, kita makan, aku siapin makan siang, lagi makan siang. Si papi belum makan siang tuh, di kamar aja, nggak tahu kenapa. Udah di kamar segala apa, tiba-tiba si papi manggil, Sugi gitu. Kaget gitu loh, kenapa Mi? Terus udah bawa papi cepetan ke rumah sakit. Ini rujukan cepetan deh. Si papi udah ngap. Hah, ngap? Itu bener-bener kayak keadaan tuh kayak udah lemes, stres, nggak tahu ngapain lagi. Lu bayangin kalau bapak lu kayak megang dada udah kayak udah gitu-gitu tuh, udah kayak aduh, muka itu benar-benar kayak muka yang udah kayak iya papi mau masuk rujukan, cepetan udah nggak bisa udah nggak bisa ngomong gitu, napas kayak iya rujukan mau ya rujukan. Akhirnya kita naik mobil. Kalau pakai ambulan itu pasti heboh komplek, itu pasti bakal lagi juga. Kalau pakai ambulan kan manggil lagi lama lagi. Akhirnya aku bawa mobil, papi masuk mobil, tapi kita tuh udah siapin oksigen juga, oksigennya kecil-kecil gitu, oksigen yang berapa kaleng. Oksigen itu yang satu ini buat satu hidung aja, kalau hidung masih kedua hidung. Terus nyata oksigen itu tuh nggak mampu, jadi cuma 5 menit juga udah habis. Papi pun nggak ketolong gitu, napasnya nggak ketolong lagi, nggak apa lagi. Itu benar-benar shock banget. Sebagai anak pengen ngebut aja. Kita jalan, terus tengah jalan kita telepon Wisma Atlet, kan kita ada koneksi. Telepon, dok ini papi saya kena serangan nih dok, gimana dok nih? Ngap nih, apa jantungnya saya nggak tahu nih. Wah jangan kesini, Wisma Atlet mah nggak ada alat apa-apa, jangan dibawa sini, yang ada makin parah, yang ada lewat lagi. Dengar begitu kayak bahasa kayak lewat, mati, bokap gue mati, gimana dong? Jadi udah bawa mobil sambil lemes tuh, kayak pasar lu kalau lemes ya nggak lu lihat nggak apa-apa. Ini lu liatin bapak lu lagi begitu, sampai lewat atau gimana pun, lihat bapak lu lagi nggak sampai lewat tuh kayak gila. Itu sih bakal seumur hidup lu bakal inget sih. Bokap lu meninggal di mobil pas lu nyetir, itu lu bakal trauma seumur hidup sih. Itu sedih banget. Terus udah kayak gitu, akhirnya atau kenapa kepikirannya gitu loh. Sebelum itu ada broadcastan, Rumah Sakit Persahabatan memulangkan 17 pasiennya. Itu langsung kenapa tuh pengen ke Rumah Sakit Persahabatan gitu loh. Nggak tahu kenapa, terus akhirnya ngeliat di Google Map, ternyata Rumah Sakit Persahabatan deket di Kelapa Gading. Akhirnya ya udah, akhirnya gue pergi, gue bawa mobil gue, itu lampu merah segala apa yang biasa nyokap bilang pelan-pelan, ini nggak ngomong. Kebut. Si papi bilang jangan pelan-pelan segala apa. Jadi bingung yang harus pelan-pelan atau ngebut, itu udah makin panik, udah kita kebutnya terus. Tapi puji Tuhan ya, atau kenapa, setiap kita lampu merah, kita jalan, nggak ada mobil yang nyelak, nggak ada mobil yang klaksonnya, nggak ada mobil yang bener-bener jalan kayak dibuka buat kita lewat doang. Jadi bener-bener dari yang Kelapa Gading sampai ke Pramuka itu lurus tuh kayak kosong. Lampu merah pun kita terobos, nggak ada yang kayak pengen tabrak kita. Bener-bener kebuka banget, bingung kenapa semuanya lagi lampu hijau, tapi nggak ada yang jalan mobilnya. Bener-bener kita lewat, kita lurus, sampailah di Persahabatan. Sampai Persahabatan, ternyata itu lagi ngantri. Banyak pasien yang udah parah juga, itu lagi ngantri di sana. Terus kita udah stres, tolong papi saya tuh udah ngap banget, gimana, tolong oksigennya mana, bangkunya mana. Entah dulu, emang kamu sakitnya covid? Ini ada surat rujukannya gimana, saya lihat dulu kenapa nggak kasih saya dulu kamu masuk sini. Itu benar-benar kayak nasib bapak lu di mobil udah ngap-ngapan, udah lemes, pengen turun dari mobil, pengen masuk ini, tapi nggak dikasih.
Lu bayang gak sih perasaan kayak kayak gitu, kayak orang kalau masuk IGD kan dipersiapin lanjang, kok ini enggak, kita mau masuk pun udah ditahan-tahan gitu loh, ditahan-tahan kayak jangan entar dulu, dalam masih ngantri, belum ada ranjangnya juga, buat apa dimasukin. Bener-bener kayak lu tau gak sih kalau itu bapak lu gimana keadaan lu gitu loh, marah seteriak-teriaknya. Dia cuma ngomong, lu tetek cuma di sini nggak bakal ada hasilnya, digituin. Bener-bener kayak panik, stres, liatin bapak lu tuh udah lemes, putih pucet, udah nggak bisa napas, tapi masih dalam kondisi sekarang tuh kayak gitu, kayak apa sih, kayak peraturan itu belum jelas di sana gitu loh. Singkat cerita, akhirnya si papi boleh masuk ke sana di ruangan tunggunya dulu, tapi di ruang tunggunya dulu dikasih oksigen. Nah, disinilah pengen gue jelasin tentang gimana tata cara kalau orang lagi mau dirawat di rumah sakit rujukan. Lu sebagai anak atau sebagai keluarganya harus tanda tangan semuanya. Tanda tangan di mana? Tanggung jawab bapak lu diserahkan semua ke rumah sakit. Jadi kalau bapak lu mau pasang kayak apa sih? Dipasang bukan oksigen, dipasang kayak mesin apa? Dipasang ventilator. Di mana lu mau pasang ventilator, itu lu udah nggak usah minta izin lagi. Dimana kalau bokap lu ventilator cuma gini, Anda harus setuju kalau nanti keadaan apa-apa, keadaan pasien drop, harus dipasang ventilator. Ventilator itu tuh yang bisa bikin kayak gigi patah, rahang patah, sampai tulang dada ini, tulang sini tuh bisa retak juga gitu. Karena dia kan pasangin alat dipaksa. Jadi kalau bapak lu nggak bisa dipaksain gitu, pasti ada patah, gigi patah, rahang patah gitu loh. Itu namanya ventilator gitu. Kalau ada ventilator tuh arti kata tuh nyawa lu tuh cuma digantung oleh mesin doang. Jadi kalau tuh mesin udah nggak kuat untuk oksigen lagi, lu pasti lewat gitu loh. Jadi cuman kayak orangnya udah nggak bisa napas, dikasih itu doang. Jadi oke, ventilator pasang dok, nggak apa-apa dok, saya tanda tangan. Kedua, ini pasien nggak boleh keluar sebelum sembuh, sebelum kita nyatakan sembuh. Jadi anda nggak bisa ngeliat nih pasien, nggak bisa lihat isolasi, kalian nggak bakal bisa temuin, nggak bakal bisa ngapa-ngapain sama pasien ini. Bener-bener kayak, hah, papi udah kayak gitu nggak bisa ketemu lagi tuh, kayak bener-bener kayak jadi inget, kayak dihantui, kayak bisikan-bisikan setan ngomong mati, bapak lu pasti mati, udah mendingan, udah tantangannya cepetan deh, daripada nanti matinya di sini, mendingan mati di dalam, mati di luar. Jahat banget itu, kayak ada bisikan-bisikan setan tuh kayak ngomong gitu. Soalnya kenapa? COVID aja tuh udah mematikan katanya kan, bahaya juga. Gimana ada penyakit bawaan? Pertama kita mikir, nggak mungkin bawaan, jantungnya kan sehat, baru pasang ring. Tapi nyata enggak gitu, karena serangan di jantungnya gitu, serangan jantung COVID. Itu bener-bener kayak gimana sih, orang bilang udah tua kena covid bisa meninggal, ini udah mulai masukin umur tua kena covid dan jantung gitu, serangan jantung itu kayak lemes. Ada si Sanjay aja yang paling cuek aja tuh sampai nangis, itu benar-benar kayak ngeliatin momen orang nangis tuh kayak apa ya, udah lemes gitu loh, ngeliatin adik lu nangis, ngeliatin emak lu tuh udah megangin, pelok-pelokin. Terus sampai ketiga, kalau sampai kenapa-napa sama orang tua kamu harus setuju untuk dimakamkan dan diperlakukan mayatnya seperti layaknya penyakit COVID gitu loh. Jadi dimana nanti nggak, baju segala apa nggak diganti, langsung ditutup pakai plastik biokimia, habis ditutup biokimia langsung dibawa ambulan, langsung dikubur di tanah yang isinya tuh semua orang sakit COVID semua. Jadi kalian mau sekaya apapun, kalian mau punya tanah dimanapun, kalian mau gimana pun juga, kalau udah meninggal dikuburnya di situ semua. Disitulah benar-benar berasa kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau teriak, mau punya koneksi, mau punya duit, masuk ke rumah sakit manapun nggak bisa. Cuman rujukanin doang. Rumah sakit pemerintah. Jadi jangan harap kayak, wah gue masuk ke rumah sakit maunya yang inilah, yang VVIP, mau apa enggak. Kita nggak bisa milih apapun lagi, udah nggak ajan apapun lagi, tiba-tiba dipilihkan oleh rumah sakit persahabatan. Dimana yang gue tau rumah sakit persahabatan tuh kayak rumah sakit pemerintah yang kalau kita selalu pandang tuh kayak, rumah sakit sebelah mata lah, inilah pemerintah, ya isinya kan orang BPJS lah apa gitu-gitu. Terus kayak kepikiran, aduh papi gue di sini, ketolong nggak ya, udah gitu kepikiran juga, pasti papi lu lewat lah, dan visi tapi ketolong nggak ya, sehat, udah lihat lagi dia ngomong nggak mungkin sehat lah, pasti lewat lah, udah jantung, udah apa, mana mungkin sih. Udah gitu nyata tindakannya lama banget. Akhirnya setelah tujuh semuanya, cuma dokternya yang dokter depannya ngomong gini, dek, coba adek peluk papinya, atau nggak mau ambil foto nggak sama papinya, kan kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam, mungkin ini hari terakhir adek ketemu bapak adek. Itu benar-benar kayak kok bapak dokter ngomong kayak gitu, sambil nangis, sambil bahasa kayak, lu tuh nggak mungkin maksudnya kayak lu nggak tahu bapak lu selamat atau enggak, tapi lebih baik lu foto sekarang. Kok tanya ke bapak adek, bapak ada pesan apa nggak buat adek, kok nggak adek ada pesan apa nggak bapak, supaya bapak tenang, supaya bapak tuh happy atau apa gitu. Bener-bener kayak hancur banget hatinya, kayak beneran udah gak bakal selamat ya, kayak sakit, kayak apa sih, lu ngeliatin bapak lu yang tadi masih pesan babi kecap tadi pagi, terus siangnya udah masuk rumah sakit persahabatan yang udah dibilang bakal lewat. Kalau nggak meninggal kan lewatnya bapak lama sakit lewat gitu. Ini yang tadi masih happy terus lewat gitu loh. Terus lewatnya masih lu temenin lagi, masih lu anterin lagi.
masuk rumah sakit yang masih lewat tuh kayak, buat apa masuk rumah sakit, mendingan mati di rumah lah sekian aja kok gitu. Kayak nggak bisa terima, kayak nggak bisa, kayak apa sih, kayak down aja gitu loh. Ngebayangin orang tua lu bakal bakal selesai hari ini juga gitu loh, kayak udah ditentukan hari ini bakal mati gitu, kayak kayak sakit, kayak down gitu loh. Akhirnya oke, tanda tangan, si papi masih belum dibawa juga. Sampai berapa lama kita temenin, kita temenin pun nggak boleh peluk dia gitu, dijak jauh, kayak ngomong, papi nggak apa-apa, papi kuat ya. Iya, iya. Kayak pucat putih, oksigennya pun kayaknya oksigen kecil, jadi dia nggak gitu ngepush buat jantungnya dia. Jadi udah, akhirnya setelah dia udah saya itu dibawa ke dalam, udah ada semua keluar, ini nggak boleh masuk lagi, ini bapak udah sampai dalam. Handphone apa pun nggak bisa dipegang, udah lemas banget badannya. Handphone nggak bisa dipegang, apa nggak pegang. Jadi bener-bener kayak cuman liat bapak lu masuk, udah hati tuh kayak bingung mau ngapain, nggak tahu ngapain, bener-bener kalut banget. Terus kita bingung, ada tunggu sini ya, tunggu di mana ya, di mana aja dia tunggu deh, nanti tunggu nanti dokter yang kasih kabar. Tungguin 2 jam 3 jam nggak ada kabar, akhirnya kita pulang dulu karena si mami belum makan juga. Akhirnya kita bawa pulang mami ke rumah, tapi sampai di perjalanan tuh kayak udah gemeter, lemes, gemeter, kayak kebayang tuh kayak cuma tinggal nunggu telepon di rumah sakit, papi udah lewat, papi anda udah lewat, tinggal ketemu di kuburannya aja ya. Itu kayak dihantui perasaan seperti itu, kayak ditakut-takutin. Sampai di rumah, mami memasukkan kita, kalau masuk rumah kan selalu mesti mandi dulu kan, jadi ganti-gantian nunggu depan rumah, si Sanjay mandi dulu di depan, mami udah duduk di lantai di jalanan tuh, lantai, stres, diem, lemes apa. Terus kayak pikiran dalam hati tuh kayak, papi udah pasti lewat, gimana caranya bikin mami kuat ya, cuma pikiran gitu dong, udah kayak putus harapan gitu loh. Terus udah kayak gitu, udah kayak gimana, kita bilang, nih kalau sampai papi lewat, aku bakal jagain mami ya. Kalau sampai papi lewat, aku bakal tanggung jawab buat keluarga, aku bakal tolong punggung keluarga, aku bakal terusin usaha papi mami segala apa gini-gini, adik-adik bakal aku jagain. Kayak bahasa kayak, kok bisa begini banget ya, cepet banget. Barusan tadi beberapa jam yang lalu tuh masih bisa ngomong, papi mau makan siang babi gini-gini, sini yang buatin gini-gini. Tapi tahu-taunya, papi enggak, papi ke rumah sakit. Terus di rumah sakit, papi kamu udah kayaknya nggak selamat lagi. Kayak kayak cepet banget gitu loh, kok bisa kayak gini banget gitu loh. Terus sampai udah kayak gitu, ya udah akhirnya peluk-peluk mami, kuatin mami, mami masih punya kita, kita sebagai anak, mami jangan sedih, mami jangan down ya, ingat Tuhan punya rencana, Tuhan yang baik punya rencana. Pasti kalau yang papi dipanggil, karena papi udah waktunya, karena papi, Tuhan lebih sayang papi daripada kita sayang papi. Saatnya kita sama mami, kita saatnya kita yang masih hidup harus terusin rencana Tuhan, apa rencana Tuhan buat kita semua. Terus saya mandi segala apa, itu bener-bener kayak lemes, kayak kayak apa ya, latihan ranjang, masih ada baju papi di meja makan, masih ada piring papi, masih ada apa, kayak sakit gitu loh, ngebayangin papi mestinya makan di sini, kenapa nggak di sini, kayak bahasa bersalah, masa dan gitu, masa menyalahkan dia sendiri, kenapa tadi gue ngajakin dia jogging gitu loh. Gue semasa ini ya, gue yang ngebunuh bapak gue sendiri, ini gue yang bunuh bapak gue, itu kayak pasal menghantui apa, juga stres, nggak bisa ngapa-ngapain. Rumah sakit ya, kalau ngerujukan lu telepon itu nggak bakal diangkat, kenapa, mereka udah sibuk untuk ngurusin pasien-pasien covid. Lu telepon cuma nanya gimana kabar papa saya, itu nggak mungkin dijawab. Jadi singkat cerita, kita nggak tahu kabar apapun atau gimana juga, cuma kita makan, kita benar-benar dengan nafsu makan, kita mau tidur nggak bisa tidur, kita mau doa, kita doa terus, nangis terus biar papi ditolong. Tapi permintaannya cuma bilang papi ditolong doang, kita nggak tahu kalau nyata tuh Tuhan tuh yang lebih besar daripada masalah kita, Tuhan tuh yang lebih kuat daripada masalah kita, Tuhan tuh yang lebih dahsyat dari semua penyakit apapun juga gitu loh. Kita kalah, kita lupa akan hal itu gitu loh. Sampai satu titik dimana Sanjaya ngomong gini, Sanjaya yang biasanya nggak, yang cuek, yang bodoh, dia ngomong kayak gini, udah kok, lu jangan dahului Tuhan, Tuhan belum tentu panggil papi kok, kenapa lu udah kepikiran kayak gitu loh. Setelah itu kita doa lagi, setelah kita minta maaf, kita langsung berserah sama Tuhan. Tuhan, kita berserah kondisi papi apapun juga, kita berserah, kita saat papi dalam tangan Tuhan, semoga Tuhan yang selamatin papi atau gimana juga. Sampai akhirnya udah malam kita putusin, kita pakai iman, kita ambil handphone yang biasa aja sama cajangannya, sama masker, segala anduk, segala apa, kita bawa ke sana. Dan gitu juga kalau kita masuk ICU, kan dibilangnya papi masuk ICU, dibilangnya ini sih pasti masuk ICU nih, ruangan yang intensif, di mana orang tuh bukan yang nggak punya gejala, ini sih udah kelihatan gejalanya banget, udah sakit banget. Jadi kayak ICU tuh di mana orang-orang yang udah, anggapannya tuh yang kayak 20% hidup lah. ICU tuh 20% hidup, sampai ya 10-20%. Isinya tuh yang orang-orang 70 tahunan, orang-orang yang punya penyakit bawaan, orang-orang yang udah indikasi kayaknya kalau kena serangan udah pasti mati gitu loh. Jadi kalau ada lu sakit, ada bawaan, itu tuh kayak tinggal sekali sentuh serangannya, sakitnya di situ, lu pasti lewat gitu loh. Kayak misalkan lu punya penyakit diabetes,
itu bisa langsung kemana, langsung bisa langsung kena gitu loh. Jadi kalau COVID ada penyakit bawaan itu benar-benar rentan banget. Itu yang menyebabkan kematian paling banyak sebenarnya. Jadi akhirnya di sana bilang, adek, papa adek masuk ICU, adek beliin pelengkapannya tuh nggak apa aja, kayak semacam popok bayi, popok kayak buat tiduran dia, terus segala dikasih, ini kayak dikasih apa tuh, kayak pakai apa tuh, pampers, pakai pampers, terus apa sampai disuruh beli minyak zaitun. Disitulah kayak marah, apaan sih kok minyak zaitun, emangnya udah meninggal? Enggak deh, adek kan bapaknya nggak bakal mandi tuh, nggak sadarin diri, itu disiramin minyak zaitun supaya wangi badannya. Kayak ngebayangin bapak lu udah nggak sadarin diri, diam-diam gitu dimandiin cuma gitu doang, kayak minyak gitu, kayak makin hancur, kayak gila. Terus akhirnya masukin handphone segala apa, terus sapamnya ngomong, bapaknya sadar nggak tahu, saya nggak tahu apa apa, saya nggak tahu gimana kondisi bapak saya di dalam, saya pun nggak tahu ruangan mana segala apa. Oh yaudah, saya bantuin ya, kirimin handphonenya, dikasih handphonenya. Kita di sana tuh bener-bener kayak orang tuh kayak kasih kayak WhatsAppin dia terus gitu loh. Papi apa kabar, papi gimana kabar, kasih kabar kita ya, terus susah kita chatting-chattingin. Yang biasanya handphone gua silent, handphone ini gak gua silent, gua kencengin sekenceng-kencengin suara, semua notification masuk pasti bunyi kencang banget, seluruh keluarga. Jadi kenapa, karena ntar kalau ditelepon ada kabar di rumah sakit kita tahu gitu loh. Kayak cuma nungguin kabar di rumah sakit doang. Lu bayangin kalau lu di rumah sakit swasta, bapak lu ICU, lu tinggal di kaca, nungguin di depan kaca gitu loh, nontonin. Ini lu nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa di rumah nunggu ke kabar dari rumah sakit. Itu perasaan yang paling sakit. Kenapa? Lu bayangin bapak lu hidup atau enggak, bapak lu selamat atau enggak, bapak lu bisa hidup enggak atau apa, kita nggak tahu. Tindakan apapun nggak tahu gitu loh. Di IGD pun kita nggak tahu diapain, dikasih oksigen enggak, diapain, kita nggak tahu. Soalnya banyak yang ngomong-ngomong kalau rumah sakit rujukan itu cuma dianggurin, ditinggalin. Ya udah, akhirnya kita pulang lagi ke rumah. Kita tetap doa terus, kita doa. Nggak tahu kenapa setelah kita berserah sama Tuhan, kita puji-pujian, kita gimana, setelah kita berserah, udah Tuhan, kalau emang Tuhan mau sama papi aku, ambillah papi aku, kalau enggak ya udah. Aku bener berserah, aku nggak takut. Beda antara ketakutan kayak udahlah papi gue mati, antara papi gue mati, satu lagi kayak Tuhan, kalau Tuhan emang udah sayang papi aku, ya kita sekeluarga udah ikhlas aja. Kita sekeluarga udah kayak ya udah, kalau yang papi udah di sana, papi udah gak sakit lagi kok, papi udah happy di sana, berarti gitu loh. Tinggal kita anak-anak kita terusin yang kejar-kejar papinya mau gimana gitu loh. Terus ya udah, akhirnya setelah itu kejadian, setelah selesai itu kita doa-doa. Terus baik yang bilang katanya rumah sakit Persahabatan tuh rumah sakit paling bagus untuk paru-paru, nomor 1 di Asia. Sampai-sampai Jepang segala tuh biayain rumah sakit Persahabatan buat penyakit di sana gitu loh, buat TBC, buat apa, paru-paru sana paling bagus. Makanya kalau COVID pun mereka udah bisa nanganin, harusnya begitu. Cuman papi ada penyakit bawaan jantung, itu bener-bener kayak apa sih, kayak lu sakit COVID itu udah bahaya kalau engap. Ini kalau udah engap dibantu serangan jantung, itu udah kayak harapan tuh bener-bener hanya untuk Tuhan doang gitu loh. Udah, gue berserah Tuhan, apapun mau tindakan lu ambil aja, kalau emang enggak, iya udah. Terus kita bingung mau ngapain lagi. Pagi-pagi ke rumah sakit lagi. Bener, rumah sakit tuh nggak ada tujuannya. Kenapa? Karena kita nggak tahu mesti ngapain. Kita nggak tahu nanya ke siapa. Kita nggak tahu mesti ngapain di sana. Pokoknya sana tuh isolasi semua. Datang ke sana, cuman ngomong, sus, dok, tahu papi saya nggak yang mana? Tahu nggak papi saya kemana? Tahu nggak gimana keadaan papi saya? Kayak bingung. Susnya pun, papinya yang mana? Pak Joko yang mana ya? Gimana ya? Soalnya pasiennya banyak gitu loh. Dan banyak ruangan juga. Kita nggak tahu kan papi dibawa kemana. Kan kalau dikasih tahu, papi Anda dibawa ke ruangan A, ruangan B, tinggal kasih yang di ruangan B, sus, dokternya gini, penyakitnya gini. Oh iya, kondisi gini. Ini nggak ada bisa jawab. Sampai terakhir dia bilang, pas lagi ke sana, perjalanan ke sana, tiba-tiba handphone bunyi, ping gitu loh, ting ting ting. Pas dilihat, ternyata si papi udah sadarin diri gitu loh. Dimana setelah kita berserah segala apa, kita udah nggak khawatir, kita cuma bisa berharap ya udahlah, kalau emang gimana pun juga kita udah ikhlas, kita sayang ke Tuhan, karena kita percaya Tuhan yang lebih berkuasa daripada penyakitnya, dan kita percaya Tuhan bisa nyembuhin. Dan itu kalau emang kehendak Tuhan sembuhin, Tuhan sembuhin. Kalau emang Tuhan nggak berkehendak untuk sembuhin, ya pasti Tuhan mengangkat dia. Ya kita kan nggak tahu dong, itu Tuhan punya rencana, benar-benar Tuhan punya kuasa gitu loh. Dan kita udah nggak takut lagi sama coronanya. Kenapa? Corona itu nggak bisa merenggut nyawa papi. Yang bisa merenggut nyawa papi itu cuma Tuhan, seizin Tuhan gitu loh. Setelah itulah akhirnya ya udah, papi balas, papi cuma ngomong sakit, dadanya sakit gitu. Itu juga bikin sakit hati loh, dimana kalau bokapnya cuma bisa chatting atau ngomong video call, mukanya pucat, cuma bisa ngomong papi sakit. Itu tuh kayak gimana gitu loh. Masih di ruangan mana pi? IGD. Lu bayangin coba, bapak lu serangan jantung di IGD selama 24 jam. Itu benar-benar sakit banget, kayak pengen ngamuk gak sih ke rumah sakitnya, sih bapak gua dong, gimana sih bapak gua gini. Tapi enggak, di sana kita udah berserah
karena gue nggak mau pakai kekuatan gue lagi, gue nggak mau maksain lagi, gue nggak mau maksain koneksi gue mau pakai marinir, gue dobrak lagi, kayak gue jemput lagi, atau mau gue panggil dokter siapa lagi, udah nggak bisa. Di sana gue cuma bisa berserah, Tuhan, Tuhan yang pelihara papi, aku percaya papi kepada Tuhan, di tangan Tuhan lah papi bisa selamat atau enggak, di tangan Tuhan. Aku sayang semua ke papi, papi sayang semua ke Tuhan, biarkan Tuhan yang take control semua ini gitu loh. Kita sebagai anak cuma bisa berdoa, kita sebagai anak cuma bisa meminta, memohon gitu loh. Kita beriman papi sembuh gitu. Tapi kalau Tuhan berkata lain, kita pun gak bakal kecewa sama Tuhan. Ya udah, singkat cerita papi cuma bisa ngomong papi sakit, iya papi disadarin diri, udah papi hilang lagi, gak kasih kabar lagi papi hilang sampai sekitar malamnya hari Minggu ya, malam Minggu papi cuma bisa ngomong kayak papi udah pindah ruangan nih segala apa, sakit tapi udah meninggal dikit lah sakitnya segala apa. Terus nyata si papi pengen minta pulang. Itu juga perasaan paling menyakitkan, dimana lu tuh mesti tahu bapak lu mesti dirawat dan lu nggak bisa ambil tindakan apapun. Bapak lu diisolasi. Itu kalau bokap udah diisolasi, lu nggak bakal bisa jemput, mau lu gimana juga nggak bisa jemput gitu. Jadi nggak bisa dijemput, tapi bokap lu minta pulang lu. Papi mau pulang, papi nggak tahan, papi mau pulang di sini. Pokoknya kalau mau pulang, kalau nggak jemput gue nggak mau ngomong lagi. Video call dimatiin. Itu benar-benar kayak sakit hati banget. Kenapa? Kita nggak tahu bapak lu gimana, bapak lu nggak mau kabarin lu juga. Terus nyata begini, ntar kalau serangan jantung lagi gimana nih, gimana nih, kayak bahasa cepetan papi pulang, ya udah gimana caranya papi pulang. Dok gimana, papi saya minta pulang dok, udah boleh pulang belum segala apa. Ya belum lah, bawa kena serangan jantung mana mungkin boleh pulang, ntar kalau serangan lagi gimana segala apa. Kita harus tunggu stabil 5 hari dulu. Dan nyata sih Nia ngomong kalau rumah sakit persahabatan tuh juga sangat pakai hati banget dia ngawat pakai hati. Itu kita juga bingung, bokap tuh marah-marah mulu, kita kasih lagu rohani, kita kasih lagu film-film apa segala apa, kita kirimin segala apapun nggak ada komentar, bodo amat, bosan, gua nggak mau ini. Terus kan dia kan sekamar berdua, ya tapi ngobrolnya sama sebelah, tanya gimana gereja mana kayak gini segala apa, bodo amat, dia gua ngapain gua urusin dia. Bokap tuh keras banget hatinya, kenapa? Bokap tuh nggak suka dikucilin gitu loh, dikuncin di ruangan sendirian gitu. Akhirnya aku minta bantuan sama Kak Petra, kan mungkin karena mentornya papi Kak Petra, jadi aku minta bantuan Kak Petra juga. Kak tolong dong kak, ngomong sama papi kak biar bersabar dulu di sana kak, papi ini masih lemas banget, masih lemah banget, mau nggak boleh pulang, lagian juga nunggu selesai swab baru boleh pulang. Terus akhirnya setelah papi diisolasi di sana, terus berdoa terus, Tuhan gimana Tuhan, cariin video, cariin apa, bikin lucu-lucu, bikin video call segala. Papi tuh udah bosan, nggak mau video call lagi kalau kayak gini, capek, udah mau pulang, mau tidur. Kalau nggak jemput gua, udah gua marah deh, gua kesel deh. Disitulah hati hancur banget, nggak bisa jemput bokap, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu nyata mesti dia di sana, tapi nyata ini gitu loh, nyata bokap minta pulang mulu tuh, ketakut banget, takutnya tuh kalau bokap lewat gimana, jangan bokap minta pulang mulu soalnya bokap pengen meninggalnya di sini. Pikiran jahat lagi kalau bokap tuh bakal lewat lah, bakal gimana, pikiran terus pikiran jelek tuh nutupin terus. Terus aku berserah Tuhan, papi aku udah bangkit, thank you Tuhan, papi aku udah bisa balas chatting aku, udah bisa WhatsApp aku, thank you. Sekarang papi aku sedang pengen pulang terus Tuhan, kalau aku udah berusaha sebisa mungkin Tuhan, bikin video call, bikin video, kasih dia film-film kayak segala apa, tapi dia nggak mau di rumah sakit Tuhan. Tapi aku cuma bisa ngomong di kamu Tuhan, berikan dia sukacita hanya padamu, sukacita dari dalammu saja Tuhan. Dan tiba-tiba hari kan minggu tuh disuruh nonton khotbah, nonton ibadah, Kak Petra pun nggak mau. Biasa tuh kalau Kak Petra, wih seneng Kak Petra gitu. Kalau ini nggak kasih ibadah Kak Petra, nggak mau ibadah. Udah nggak usah nonton lagi dah, males, mau tidur aja. Dan kayak gitu, Seninnya pagi-pagi tiba-tiba ngebuka ngomong gini, Gi, San, nggak apa-apa, papi di sini aja sampai sembuh. Tadi pagi papi dilawat Tuhan bilang suruh bersabar aja di sini. Papi disuruh sabar, terus nggak tahu kenapa papi hatinya sukacita aja di sini. Papi jadi kayaknya nggak apa-apa di sini lama dikit, yang penting papi sembuh, papi pulih. Itu benar-benar mujizat banget. Dimana malamnya kita doain, Tuhan aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, berserah padamu Tuhan, sukacita daripadamu saja, sukacita penuh daripadamu saja, dari dalam ke keluar Tuhan, biarkan papi merasakan sukacita daripadamu saja Tuhan. Besokannya papi dipenuhi sukacita sampai papi langsung ngomong, ya udah gue nggak apa-apa, gue nggak usah pulang ke rumah dulu, nggak apa-apa, yang penting gue sampai sembuh. Kalau disuruh pulang di rumah sakit baru papi pulang ya udah. Tiba-tiba juga setelah itu perjalanan ini di rumah sakit, akhirnya papi udah mulai sukacita, bagi-bagiin ayat, bagi-bagiin ini testimoni ke teman sekamarnya, sampai pas lagi hari terakhir, karena kita tanya ke sana hari Senin selesai gitu, tanya ke dokternya, dok papi udah boleh pulang belum? Papi kamu napasnya bagus banget nih,
biarpun paru-parunya masih kotor tapi napasnya 99 loh, tekanannya, oksigennya, saturationnya segala apa. Saya aja 97, dia 99, bagus banget nih. Di situ tuh langsung lemes, bener-bener kayak betul lutut. Tuhan tuh yang paling baik, Tuhan tuh bisa pulihin papi, Tuhan tuh gantiin papi punya paru-paru, punya jantung, sampai berasa kayak gila. Kalau nggak bersama Tuhan, mau bersama siapa lagi? Sama dokter, sama koneksi, sama uang gue, pendapatan gue, nggak ada yang bisa nolong papi saat itu. Cuma Tuhan yang kasih papi kesempatan kedua kalinya. Yaudah, oke, pas mau pulang, terus dibilang jangan dulu, tunggu 2 hari lagi, tunggu obatnya habis, tunggu obat jantungnya selesai. Oh ya udah dok, nggak apa-apa. Papi saya juga udah tenang kok di sini, udah pulang nggak apa-apa kok, bilang gitu. Ih, masa bisa begitu? Biasa kan pasti cepat pulang. Nggak apa-apa dok. Papi saya udah happy di sini. Ada Tuhan yang temenin dia. Di situ dokter pada ngomong, iya papi kamu kelihatannya ini banget ya. Apa kayak ini kayaknya positif juga ya papi kamu ya. Iya tapi kan awalnya marah-marah dok. Iya saya pun dimarahin katanya gitu. Susah dimarahin semua, dijutek-jutekin sama papi. Terus udah saya kayak gitu. Hari terakhir sebelum pulang, teman sekamar bokap kan ya teman dekat tuh. Biasanya nggak pernah baca Alkitab, jadi baca Alkitab sama papi segala, denger lagu rohani. Terus tiba-tiba tiba-tiba pas malam itu pas video callan, pas malam terakhir, besok baik pulang ya, siapin baju segala apa. Iya pi segala apa. Tiba-tiba bokap ngomong gini, tar dulu ya. Ternyata di sebelah si itu teman sekamarnya dia kena serangan. Tiba-tiba ngap tapi dia panggilin suster, nggak ada yang keluar. Akhirnya si papi abis matiin video call, dia bawa infusan dia keluar panggil suster. Terus suster masih lama, terus si pak bapak yang sebelahnya ini langsung ngomong gini, Pak Joko tolong doain saya takut lewat, saya takut mati, tolong doain saya udah ngap, nggak bisa ngomong, nggak bisa napas lagi gitu loh, kayak tolong doain saya. Terus bokap doain segala apa, habis bokap udah segala apa, terus tiba-tiba suster datang langsung kasih tindakan segala apa, kasih oksigen yang lebih gila segala apa. Akhirnya dia ini gitu loh, akhirnya dia kayak udah stabil lagi kondisinya, udah stabil lagi. Terus dia kayak ngomong, thank you Pak Joko, setelah Pak Joko doain tuh kayak bahasa kayak lebih sukacita gitu loh, kayak ada yang nolongin. Makanya dia pun langsung percaya papi, sampai dia bilang tolong doain saya dong Pak Joko. Itu benar-benar kayak berarti emang udah rencana Tuhan untuk papi di sana gitu loh. Rencana Tuhan semuanya, nggak ada yang kecelakaan, papi sakit di sana dirawat sampai papi pulih gitu loh. Sampai pas papi pulang pun dia sering tanya, Pak Joko gimana di rumah, enak nggak segala apa, udah ketemu keluarga ya, happy ya. Pak Joko kirimin dong ayat-ayat lagi dong, kirimin dong ini firman Tuhan, biasa baca dari mana sih, kirimin lagu-lagu rohani dong, gimana sih cara dengerinnya segala apa. Jadi kayak gitu, jadi teman malahan di sana gitu. Dan nyata dia jadi dampak juga gitu, biarpun dia gimana pun nyata dia jadi dampak positif di sana. Udah seneng gimana akhirnya, terus nyata swabnya belum keluar. Kalau swab dari rumah sakit belum keluar, papi itu masih dianggap sebagai ODP. Oh iya, selama nungguin papi punya kabar, selama papi diserangan di rumah sakit persahabatan, nggak tahu dapat berita dari mana itu ya. Kenapa gue nggak pernah mau upload video-video waktu gue di Wisma Atlet pun, tak itu video gue tentang COVID. Kenapa? Karena gue pertama kali masukin video tentang Wisma Atlet itu pakai video kayak Wisma Atlet nih, COVID gitu kan. Itu tuh semua orang tuh tanyain gue kayak, gimana kabar lo? Siapa yang kena? Apa sih, gimana sih gejalanya? Gue ngap nih, gimana ya? Itu cuma pertanyaan, bukan kayak bukan kayak simpati gitu. Yang simpati itu mungkin yang doain gue, yang kayak gue habis doain lu ya gini-gini, semoga semuanya baik-baik aja. Tapi kebanyakan orang tuh nanya cuma untuk nanya biar dia tenang gitu loh. Gimana keadaannya? Gimana? Wah gila, gue kan habis ketemu bapak lu, gimana ya? Gue kena COVID nggak ya? Aduh, gue habis ketemu lu gimana? Gue COVID nggak ya? Yang ada jadi kayak kok jadi kayak sumber virus, sumber kayak orang najis gitu loh, dimusuhin segala apa. Terus gak nanya, lu sih hati-hati lu segala apa, cuma bisa gitu-gitu dong. Terus mereka tuh langsung kayak nyebar kemana-mana beritanya, sampai semua ngomong, lu covid ya lu kok bisa covid sih segala apa, lu parah apa sih, gimana sih ciri-ciri covid. Kenapa mereka nanya gitu? Cuma mereka pengen bikin hati mereka tenang gitu loh. Makanya banyak banget sekarang kalau orang tuh yang iseng-iseng rapid test tuh kayak nggak ada gunanya. Kalau lu nggak ada serangan, nggak ada bawaan, tuh nggak ada gunanya gitu loh. Lu bersama Tuhan aja, kondisi lu stabil, lu bisa makan vitamin, lu bisa makan sehat, lu tidur bagus, lu jemur-jemuran tuh udah cukup gitu loh. Lu nggak perlu lagi kayak ketakutan masih rapid test yuk. Rapid test buat apa? Emang kalau lu tahu lu negatif lu mau ngapain? Kalau positif mau ngapain? Negatif lu mau jalan-jalan. Kalau positif lu mau ngapain? Lu mau ini, mau nyebarin, mau kemana? Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Positif negatif cuma bisa di rumah. Karena pemerintah udah ngomong mesti di rumah aja. Dan akhirnya setelah bokap pulang, belum ada hasil swab. Dan tetangga-tetangga tuh tahu itu bokap tuh kena COVID. Jadi pas lagi bokap di sana, nyokap tuh diteleponin mulu. Kita nunggu telepon di rumah sakit kabar bokap. Tapi tetangga-tetangga telepon, Bu Cucu, saya dengar Pak Joko ini ya, masuk rumah sakit ya. Saya dengar katanya COVID ya. Apakah benar? Tetangga-tetangga di komplek ini semua pada ngomongin ini loh. Segala apa?
Mendingan cepat-cepat lapor ketua RT RW deh kalau emang sakit. Kalau nggak sakit, kenapa? Semua warga udah bahasa kesah sama bapak ibu. Masa gimana? Sedangkan bokap tuh diisolasi selama 2 minggu itu gitu loh. Dan bokap tuh di rumah terus gitu loh. Tetangga kesah kenapa? Emang kita jalan-jalan? Emang kita kemana-mana? Itu bener kayak bikin emosi, bikin sakit hati gitu. Tapi itu Tuhan cuma bilang gini, nggak usah ngebela diri, nggak usah lu bahas apapun juga, nggak usah lu story apapun lagi, biarkan biarkan semua ini proses untuk keluarga lu aja gitu loh, dan biarkan gue ngebela lu gitu loh. Sampai-sampai tetangga-tetangga tuh pada ngomong gini, saya panggilin ya puskesmas kesini ya, biasa keluarga di rapid test, saya panggilin dokter-dokter ya biar bisa di rapid test, biar kita semua satu komplek ini tenang. Dalam hati tuh pengen ngebales gitu, pengen ngomong, emangnya lu pada tahu lu pada sehat, emang lu pada tahu lu pada negatif positif, emang lu pada tes, kenapa kita dibilang gini, papi kan kena serangan jantung, covidnya juga swabnya belum keluar, gimana sih gituin kan. Karena hasil itu pas papi pulang kita cuma ketakutan satu, papi tuh kayak dirajam, bakal di ngomongin Pak Joko covid ya, Pak Joko covid ya, takut jantungnya jadi sakit lagi gitu loh. Ya udah akhirnya karena takut gimana gimana juga, akhirnya ya udah si papi pulang, nyata untungnya nggak ada yang ini, cuman sapam datang cuma untuk nanya, Pak Joko udah pulang ya, Pak Joko pulang ya, Pak Joko nama panjangnya siapa, ini ibu sini siapa nama panjangnya. Terus udah kita kasih bapaknya siapa, mau ngapain Pak, nggak apa-apa, cuma ditanya Pak RW. Bayangin sampai segitunya mereka takut sama kita, sampai kirimin sapam supaya nanya nama lengkap kita, supaya mau dicek kita ODP PDP atau apa di sana, sampai sebegitunya gitu loh. Udah gitu, udah sampai kayak gitu, papi juga pengen kan jantungnya katanya dibilang gini, di sini rumah sakit buat paru-paru, buat covid, jantungnya cuma bisa dokter spesialis jantung yang di daerah sini doang, bukan yang spesial jantung bener-bener yang buat obat gitu loh. Dan kita pun mau obat ke rumah sakit swasta jantungnya, tapi kalau udah punya riwayat dari rumah sakit persahabatan, itu tuh udah kayak najis bagi mereka semua, kita diusir. Kita masuk nih di persahabatan pasti disuruh keluar. Dulu belum saatnya diterima di rumah sakit ini loh, di rumah sakit apa, rujukan gitu sama rumah sakit swasta tuh belum terima covid di rumah sakit swastanya gitu. Jadi kenapa kita nggak bawa papi ke rumah sakit swasta pun takut ditolak gitu loh. Udah sakit jantung ditolak di IGD, yang ada bokap lu lewat di tengah jalan. Kenapa? Karena rumah sakit swasta tuh pada ketakutan gitu loh. Sekarang aja diterima dan biaya lebih mahal kalau sakit covid. Dan akhirnya kita bawa ke persahabatan, kita pulang, udah saya pulang, nunggu hasil swabnya baru bisa ke dokter jantung. Sampai akhirnya tanggal 14 itu udah setelah 2 minggu bokap di karantina mandiri, dan nyata hasil swabnya belum keluar juga. Si papi tuh udah lemes, papi tuh semenjak udah diselamatkan Tuhan, nyawanya diselamatin Tuhan, dia jatuhnya mental jadi down. Soalnya dia bahasa kayak, gue harusnya udah mati ya, tapi gue nggak jadi mati ya. Jadi kayak gitu, dikit kayak kalau dengar sakit covid apa dia mau dengar lagi, dia kayak trauma gitu loh. Terus aku bilang gini, Pi jangan gitu Pi, papi bersalah Pi, papi tuh ngasih itu tuh bukan karena iman, tapi karena iman papi yang menyelamatkan papi juga gitu loh. Iman papi kepada Tuhan yang menyelamatkan papi juga gitu loh. Karena imanmu maka kau diselamatkan, karena imanmu maka kau disembuhkan. Maka itulah habis ngomong kayak gitu papi bilang iya ya, papi diselamatin karena Tuhan masih punya iman sama papi, punya iman sama Tuhan ya. Iya. Terus setelah kejadian itu juga akhirnya si papi jadi lebih suka cita, dikit-dikit jadi worship, jadi denger khotbah, jadi bikin catatan tanggal segini saya gimana, kayak bikin ini loh, kayak bikin biografi dia gitu. Terus udah saya kayak gitu, akhirnya ini dong kayak nanya suster, gimana hasil Pak Joko gini, nyata udah keluar gitu loh. Nyata puji Tuhan ya, nyata si papi tuh hasilnya negatif, jadi covidnya udah nggak ada lagi di tubuh papi dan papi sehat. Nah udah kayak gitu kejadiannya, akhirnya si papi udah boleh berobat ke dokter swasta. Kenapa? Karena ada bawa surat dari swab itu tuh udah kayak jaminan kesehatan lah. Jadi papi udah boleh ke mana, ke dokter jantung segala apa. Sampai dokter jantung udah kasih hasil swabnya pun, dokter jantung pun ternyata di swasta tuh semua kayak ya gitu loh. Kita cari dokter ini semua cuti. Dokter yang umur 70 ke atas tuh pada cuti semua, karena mereka semua juga sayang nyawa mereka kali atau apa, kita juga nggak tahu kan, tiba-tiba cuti aja. Terus segala dokter-dokter yang lain nggak bisa swab, kita nggak terima, masih rapid test lagi di sini, rapid test lagi, foto lagi. Bayangin coba, mau berobat jantung aja masih foto dulu, rapid test dulu, segala macam-macam. Akhirnya pas bokap rapid test, ternyata setelah rapid test bokap dikasih tahu, ternyata bokap sama nyokap masih IgD-nya masih positif. Jadi karena positif itu mau nggak mau papi masih belum bisa berobat, tapi aku udah percaya banget kalau Tuhan sudah yang sembuhin papi, selamatin papi gitu loh. Jadi sekarang pun kita akhirnya di rumah aja, kita percaya jantung papi sudah take care Tuhan,
Yang penting papi tetap isolasi aja. Kita yakin mami juga ada covidnya, ternyata mami juga masih isolasi diri. Tapi aku udah lebih tenang, lebih percaya kalau covid tuh nggak bahaya, yang itu Tuhan yang menguatkan. Thank you.